Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang konsep-konsep kepemimpinan. Kita belajar bagaimana kita mampu mengelola emosi kita atau memfilter emosi kita agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, salah satu prinsip paling penting dalam pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin ialah dia tidak mengambil keputusan saat dia sedang memiliki rasa emosi yang berat atau tidak mengambil keputusan secara emosional. Ketika berada di lembah emosional, perspektif kita tidak begitu baik. Segalanya menjadi nampak sulit. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa ada saatnya kita harus mengambil keputusan yang sulit justru ketika kita tengah berada di masa-masa yang menekan emosi kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips untuk posisi seperti itu. Yang pertama, kerjakan bagian kita. Pertahanan pertama untuk mencegah emosi negatif adalah agar kita tidak mengambil keputusan yang buruk adalah kita harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Tentukan masalahnya, tuliskan bila perlu, lalu himpun informasi dan pertimbangkanlah kredibilitas sumber-sumber yang ada. Semakin solid informasi tersebut, semakin baik kita melawan emosi yang tidak rasional. Lalu yang kedua, buat daftar semua opsi dan konsekuensinya. Bagian dari proses menemukan fakta adalah memikirkan hasil. Curahkan semua opsi yang terpikirkan dan kemungkinan hasilnya. Ini akan menolong kita untuk membasmi ide yang terasa baik secara emosional, tapi tidak cukup logis. Yang kedua, minta nasihat orang-orang yang tepat. Ada dua jenis orang yang perlu kita ajak konsultasi. Kelompok pertama mencakup orang-orang yang nantinya akan menjalankan keputusan itu. Jika mereka tidak dilibatkan, kita akan menemui masalah saat keputusan itu diambil. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang sukses mengatasi masalah seperti itu dan menghargai kepentingan kita. Mereka bisa memberikan nasihat yang tepat bagi kita. Lalu yang keempat, turuti insting kita atau intuisi kita. Kita sebaiknya tidak menuruti emosi ketika mengambil keputusan. Tapi jangan abaikan insting atau intuisi kita. Terkadang insting atau intuisi memperingatkan kita dengan cara yang melampaui fakta-fakta. Yang kelima, buatlah keputusan berdasarkan prinsip dan nilai yang kita yakini. Ketika kita semua telah menyampaikan dan melakukannya, kita harus
menjalankan keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, pastikan hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip kita. Kita tidak mungkin melanggar nilai-nilai dan prinsip yang kita yakini. Jadi, pada dasarnya, memimpin diri sendiri adalah aspek kepemimpinan yang paling jarang dibahas. Tapi sesungguhnya itu adalah paling penting. Apa yang terjadi saat pemimpin gagal melakukan hal yang benar dalam hidupnya setiap hari? Ia akan terlibat masalah. Media massa, mungkin media sosial, dipenuhi nama-nama orang yang sebenarnya berbakat dan mendapat peluang istimewa, tapi mereka melakukan hal yang salah dan terus melakukan kebiasaan buruk tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi, jika kita ingin hidup, jika kita ingin memimpin, jika kita ingin menjalani hidup yang sukses, belajarlah memimpin diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Salam untuk menggali potensi kepemimpinan dalam jiwa kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.